Halo semuanya, ini merupakan laporan praktikum botani umum dengan judul Anatomi pada Akar dan Batang dengan saya sendiri Cecilia Valen Claudia, NIM 2502084, kelas A angkatan 25, dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Anatomi akar adalah susunan bagian-bagian penyusun akar yang terlihat bila akar dipotong melintang dan diamati di bawah mikroskop. Anatomi akar mempelajari struktur dalam akar tumbuhan, mulai dari lapisan terluar hingga bagian terdalam, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam proses penyerapan air, mineral, dan penopangan tumbuhan. Adapun bagian-bagian anatomi akar yaitu epidermis atau kulit terluar, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Anatomi batang adalah susunan atau struktur jaringan penyusun batang tumbuhan jika dilihat secara mikroskopis. Batang berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan di atas tanah, mengangkut air dan zat makanan, serta menyimpan cadangan makanan. Struktur anatomi batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Adapun tujuan dari anatomi akar yaitu mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar tunggang atau serabut, rambut akar, ujung akar, dan cabang akar. Kedua, mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan floem. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Tujuan anatomi batang yaitu mempelajari morfologi batang, bentuk luar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. Kedua, mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Adapun alat-alatnya yaitu mikroskop, kaca preparat, kaca penutup, tisu, cutter, pensil dan buku gambar, pinset, serta pipet tetes. Bahannya yaitu akar toge, akar sawit, aquades, safranin, fescreen, dan kertas label. Cara kerja: yang pertama, potong akar sawit dan toge muda dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit. Yang ketiga, bilas dengan aquades, lalu tambahkan fescreen untuk kontras warna. Keempat, tutup dengan kaca penutup perahan agar tidak ada gelembung. Kelima, amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Pengamatan anatomi batang. Alat dan bahannya yaitu mikroskop cahaya, kaca preparat, kaca penutup, tisu, cutter, pensil dan buku gambar, pinset, serta pipet tetes. Batang jarak, batang jagung, aquades, safranin, fescreen, dan kertas label. Cara kerja yang pertama yaitu potong batang jagung dan batang jarak muda dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. Tambahkan safranin, diamkan lebih kurang 2 menit, bilas dengan aquades. Tambahkan fescreen untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. Amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran kecil hingga besar. Hasil anatomi akar toge. Yang pertama, epidermis atau lapisan paling luar terlihat sebagai lapisan tipis yang mengelilingi seluruh bagian akar. Pada akar muda, epidermis sering masih jelas karena belum membentuk kulit tebal, berfungsi sebagai pelindung dan tempat munculnya rambut akar, meski pada irisan melintang rambut akar tidak terlihat. Yang kedua, korteks, tampak sebagai daerah berongga atau tersusun sel besar-besar di antara epidermis dan silinder pusat. Sel korteks berbentuk bulat atau oval berdinding tipis. Yang ketiga, endodermis, garis melingkar yang lebih padat tepat sebelum masuk ke bagian tengah. Hasil anatomi akar sawit. Yang pertama, epidermis,
terlihat sebagai lapisan luar yang sangat tipis, tampak sebagai batas lingkaran paling tepi. Pada akar sawit muda, epidermis biasanya masih utuh, tetapi pada foto terlihat agak buram karena pencahayaan dan ketebalan irisan. Yang kedua, korteks. Daerah berwarna kuning muda yang cukup tebal, tersusun dari sel-sel parenkim besar berdinding tipis. Fungsi penyimpanan cadangan makanan dan jalur transportasi air secara apopras dan simpas. Yang ketiga, endodermis. Biasanya berupa garis melingkar yang lebih tegas, tetapi pada foto tampak redup. Endodermis pada sawit memiliki pita kaspori yang mengatur masuknya air dan mineral. Yang keempat, silinder pusat. Di dalam sel terdapat perisikal, letaknya tepat di dalam endodermis. Akar lateral kelapa sawit berkembang dari sini. Berkas vaskular, xilem dan phloem. Pada akar sawit, susunannya tidak seperti di kotil. Berkasnya tersusun banyak dan menyebar. Xilem berbentuk titik atau bulatan agak lebih gelap. Phloem berada di sekitar xilem, namun pada foto batas phloem. Hasil anatomi batang jagung. Berkas pembuluh tersebar acak, xilem besar, phloem lebih kecil, parenkim besar dan banyak ruang antar sel, tidak ada kambium, tidak ada pembagian korteks empulur. Hasil anatomi batang jarak. Pertama, epidermis, lapisan paling luar yang sangat tipis, biasanya terdiri dari satu lapis sel kecil dan rapat, berfungsi melindungi jaringan di dalam. Yang kedua, korteks. Daerah setelah epidermis tampak sebagai zona coklat muda kekuningan, tersusun dari sel parenkim berdinding tipis. Sebagian sel tampak padat dan sebagian membentuk ruang antar sel. Fungsinya penyimpanan, aerasi dan jalur transportasi molekul. Ketiga, kambium. Tampak sebagai garis melengkung memanjang berwarna lebih gelap. Kambium memisahkan antara xilem di bagian dalam dan phloem di bagian luar. Keempat, xilem terletak di bagian dalam dari garis kambium, tampak sebagai kumpulan sel membulat besar tersusun padat dengan pola yang tampak jelas, warna cenderung coklat muda sampai ke kemasan. Pada batang jarak, xilem cukup tebal karena ikut mendukung pengangkutan air dan penguatan batang. Kelima, phloem terletak di luar kambium, tampak sebagai bagian yang agak gelap, lebih sempit dari xilem, warna kecoklatan kurang menonjol dibandingkan xilem. Pembahasan. Toge atau Vigna radiata adalah kecambah kacang hijau yang mengalami perkecambahan epigel. Proses perkecambahan meliputi imbibiasi, aktivasi enzim pertumbuhan radikula, hipokotil, dan prumula. Anatomi pada irisan melintang akar toge menunjukkan struktur khas akar bikotil muda seperti epidermis, korteks, endodermis, xilem, phloem, dan perisikkel. Proses ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, suhu, dan oksigen. Kelapa sawit atau Aloes guinensis merupakan tanaman monokotil dengan sistem akar serabut yang berkembang menjadi akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter yang berfungsi memperluas penyerapan air dari unsur hara. Struktur anatomi akar sawit menunjukkan ciri khas monokotil, yaitu tidak memiliki kambium, berkas pembuluh tersebar, empulur besar, dan korteks yang tebal sehingga mampu menopang pertumbuhan vegetatif serta mendukung produktivitas tanaman. Jagung atau Zea mays merupakan tanaman monokotil dengan ciri morfologi khas seperti sistem akar serabut, batang berluas tanpa kambium, dan daun bertulang sejajar. Struktur anatomi batang jagung menunjukkan berkas pembuluh yang tersebar secara acak serta dikelilingi bundle seeds, suatu ciri penting pada tanaman C4 yang mendukung efisiensi fotosintesis. Tanaman jarak atau Jatropha curcas merupakan tumbuhan dikotil dengan ciri morfologi khas berupa akar tunggang yang kuat, batang berkayu bercabang,
serta daun menjari yang lebar. Struktur anatomi jarak menunjukkan adanya kambium yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang, xilem dan floem yang bersusun melingkar, serta ampulur di bagian pusat batang, sehingga mencerminkan karakter umum tumbuhan dikotil. Rangkuman, toge merupakan fase kecambah dengan akar muda yang aktif menyerap air. Struktur akar sederhana tetapi menunjukkan perkembangan awal jaringan tumbuhan. Jagung tanaman monokotil dengan akar serabut dan batang tanpa kambium. Berkas pembuluh tersebar dan memiliki efisiensi fotosintesis tinggi karena termasuk tanaman C4. Kelapa sawit tanaman monokotil dengan sistem akar serabut berlapis, tidak memiliki kambium dan sangat adaptif terhadap lingkungan tropis, mendukung produktivitas minyak sawit. Jarak adalah tanaman dikotil dengan akar tunggang, batang berkambium dan daun menjari. Tanaman tahan kekeringan dan menghasilkan minyak bernilai ekonomi tinggi untuk biodiesel.